Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman guru-guru sekalian, setelah di video sebelumnya kita belajar bersama ya, kita sharing bersama bagaimana men-setting ALMA, kemudian mensinkron dengan nilai yang sudah kita siapkan dan sebagainya. Nah, pada video ini saya akan sharing bagaimana merekap nilai yang sudah ada, kemudian kita kalkulasikan untuk nantinya kita input ke dalam rapot ya, report bagi siswa, report bulanan atau report semesteran gitu ya. Jadi langsung aja kita simulasikan ya, kita simulasikan di ALMA-nya langsung. Contoh di sini di kelas 9C ya. Nah, bagian gradebook. Nah, nilai-nilai yang sudah ada sudah dimasukkan sesuai dengan, jadi kalau settingnya sudah selesai, kemudian kalau di sini saya menggunakan Google Classroom ya, jadi nilainya sudah tersinkron secara otomatis, baik nilainya maupun type assignment-nya, sehingga di sini saya sudah mendapatkan nilai akhirnya gitu ya. Nah, di sini nilai akhirnya sudah ada class activity, unit test, class activity, sudah ada 8 poin ya, kecuali satu, nomor poin 3, yaitu final exam ya, final test, itu karena memang belum dilaksanakan dan dilaksanakan nanti di akhir semester. Nah, karena di sini kita membuat rapotnya itu bulanan ya, jadi kalau teman-teman klik di sini ada report card input, nah ini dari adminnya sudah menyiapkan template untuk rapotnya gitu ya. Template rapot bulanannya sudah ada dan perlu kita isi secara manual ya. Jadi sayangnya ALMA belum bisa mensinkron secara otomatis nilai dari gradebook ke report card. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, kalau template yang diberikan dari admin itu tidak mirip dengan yang di gradebook gitu ya. Artinya ada beberapa nilai yang dikalkulasikan menjadi satu tipe nilai. Contoh di sini ya, untuk penilaian hanya ada knowledge dan skills gitu ya. Nah, berarti ada beberapa tipe assignment yang dilebur menjadi satu tipe penilaian. Maka dari itu, kita perlu mengkalkulasikannya dahulu menggunakan rumus sesuai dengan porsi-porsi yang sudah kita setting sebelumnya di ALMA. Nah, alhamdulillahnya dari admin sekolah ya, dari admin sekolah sudah mengatur ya, sudah memberikan template untuk mengkalkulasikan nilainya secara otomatis di Google Sheet. Nah, bagaimana mengakses filenya itu? Kita buka aja new tab di Google Chrome. Kemudian, nah di sini ada kotak-kotak banyak ya. Ini tinggal diklik aja, lalu pilih Google Sheet ya. Nah, terbuka laman utama dari Google Sheet. Lalu kita lihat di bagian atas ya. Ini ada beberapa template ya. Bagian atas ada beberapa template, lalu di atasnya ada template galeri. Jadi kumpulan template yang sudah dibuat oleh admin atau beberapa guru yang lain. Nah, ini kita klik aja. Lalu kita cari file yang berjudul, nah ini kan sedikit yang muncul ya. Nah, biar muncul semua kita klik tanda panah nih. Tanda panah yang ada di bawah ini kita klik. Oke, nanti muncul template ledger nilai tahun ajaran 2021-2022 semester 2 ya. Ini kita klik gitu ya, nanti akan otomatis akan membuat file baru yang bisa kita isi, jadi nggak mengganggu template-nya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kita klik ya, sudah muncul dan kita akan mengisinya di sini gitu ya, secara manual. Nilainya dari mana? Dari ALMA gitu ya. Nah, contoh di sini kita sekarang blok 6, pekan ini udah pekan terakhir ya, blok 6. Jadi bagi teman-teman yang sudah selesai penilaiannya, sudah diinput semua ya. Ini nanti contoh di kelas 9C ya, untuk sementara ini mungkin sudah bisa nilainya dimasukkan ke dalam raport bulanan. Nanti mungkin perlu saya cek lagi. Nah, kalau kita lihat di gradebook ya, ini
Di kategori total di ujung sudah ada ya, sudah ada contoh, sudah ada kalkulasinya. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam Google Sheet yang tadi. Kita ambil sampel satu ya, di santri namanya atas nama Ali Al Ausad Gibran ya. Nah, kita masukkan ke dalam namanya di sini. Nah, atau nama santrinya kalau mau otomatis ngambil, kalau teman-teman sudah download rekap absensi dari Alma gitu ya. Nah, itu kan udah ada nama-nama nilainya tuh ya. Nah, ambil aja dari situ. Dari sebentar. Kita buka, coba kita download dulu yang sudah rekap absennya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah saya filter ya, hanya 9C yang muncul. Nah, kemudian untuk mengikuti template rapot ya, supaya nanti enak dilihatnya. Nah, kalau di Alma itu ciri khasnya di report card-nya ini dia sebentar. Nah, coba saya tunjukkan dulu. Baik. Nah, urutan namanya itu jadi kan nama depannya itu dijadikan nama di belakang gitu ya urutannya. Jadi dia akan mensortir nilai A ke Z-nya itu dari nama keduanya. Nah, maka dari itu di rekap absennya itu kita perlu short dulu ya. Jadi kalau kita buka rekapnya, nah kita short bagian last name-nya ya. Bagian last name-nya kita blok dulu, lalu kita short A to Z ya. Expand to selection-nya di checklist supaya kegeser semua. Nah, otomatis urutan nama yang ada di sini dengan yang ada di Alma insya Allah sama gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini yang nggak butuh kita delete aja. Terus ini bisa kita copy nama-namanya ya. Lalu kita pindahkan ke template ledger nilai. Begitu. Oke, kita pindahkan ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari Ali Al-Ausad Gibran. Kita ambil sampel di sini satu Ali Ausad Gibran. Kita lihat di gradebook nilainya. Ini sudah berurutan ya 1 sampai 8 kecuali nomor 4, kecuali poin 3. Nilainya 97 lalu sisanya 100. Kita masukkan di sini. Terus activity-nya 97. Unit testnya dia dapat 100, final testnya masih kosong ya, masih kosong. Lalu pra KBM-nya 100, class activity skill-nya 100, naskah KBM-nya 100. Lalu kehadirannya kita lihat tadi di rekapnya ya, Ali Gibran ini absennya 4, late-nya kosong, present-nya 12. Ya. Present-nya 12, kosong, absennya 4. Total 16. Ya, ada 16 kali. Adabnya tadi dapat 80. Oke, 80 berarti dia dapat A. Nah, inilah kalkulasi yang muncul ya. Nilai totalnya 5. Nah, ini knowledge-nya turun banget ya, turun banget dari final test-nya karena belum. Nah, ini
kalau mau ngedit ya, kalau mau edit supaya nilai total knowledge-nya nggak masuk ya, mungkin kita bisa modif atau nanti kita request ke admin supaya karena final test kan belum waktunya ya. Jadi kita coba modif rumusnya. Kalau misalnya ini E ke 3, E3 ini 0,2. Nah, kalau misalnya cuma 2 berarti kan ini 30 sama porsinya ya, berarti 50%, 50%. Nah, saya coba modif sendiri ya, jadi 50%, lalu ditambah D3-nya juga 50%, lalu E3-nya ini kita hapus, enter, bisa nggak ya? Jadi 197. Kayaknya ada yang salah lagi. Nah, ini kayaknya nggak perlu dikali 2 ya. Dikali 2-nya nggak perlu. Baik, muncullah nilai rata-rata 98,5 ya. Nah, ini mungkin perlu kita konfirmasi lagi nanti ya, bagaimana penilaian untuk blok 6 ini, apakah supaya final test ini belum masuk ke dalam penilaian itu gimana ya caranya, rumusnya bagaimana. Nah, ini kalau dari saya seperti ini. Berarti nilai knowledge-nya 98,5, nilai skill-nya 100, adabnya A, lalu seterusnya. Nah, ini kita pindahkan ke report card-nya. Nah, report card input di sini kita masukkan knowledge-nya tadi berapa teh? 98,5. Lalu skill-nya 100. Adabnya A. Present-nya 12. Late-nya 0. Lalu absen-nya 4. Terakhir tinggal komentarnya kita sesuaikan dengan karakteristik anaknya ya, dengan pencapaiannya, nilai dan sebagainya, itu tergantung guru masing-masing. Baik, nah jadi seperti itu ya untuk penginputan nilai rapot di blok 6, nanti tinggal diikutin sampai ke bawah. Kalau sudah selesai jangan lupa diklik di checklist lalu submit for review ya. Tapi itu tunggu konfirmasi atau instruksi dari admin dulu gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing di pada video kali ini. Untuk tutorial-tutorial lain, trik-trik lain juga ada ya di videonya. Kayak misalnya ini kalau ngisi rapor satu-satu bagi yang siswanya banyak kan tentunya capek ya. Nah itu ada triknya ya, trik supaya ngisi cepat. Nah, cari aja ya, cari aja di channel YouTube saya. Mungkin di video ini saya sekiankan dulu kali ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang, jika ada yang salah. Semoga penjelasannya jelas dan bisa membantu teman-teman dalam mengisi Alma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.